jika suami menceraikan A kepada istri, yakni atol kota salisa, yang beliau maksud adalah talak ketiga. Fala tahillu, maka tidak halal lahu bagi suami mimba'du, ay mimba'di talqati salisa, tidak halal bagi suami setelah talak yang ketiga itu. Si istri tidak boleh lagi untuk si suami yang menceraikannya, yang mentalak tiganya. Hatta sehingga boleh goyahnya, berakhirnya keharaman itu, si istri yang ditalak tiga menikah zaujan kepada suami ghairahu, selain suami yang pertama, selain suami yang mentalak tiga. Ay ghairul mutalik, yakni selain yang menceraikannya. Kayu jami'uha, lalu suami baru ini menjimak kepada istrinya, ya, menjimak kepada ini istri yang ditalak ini. Wa nikahu, maka nikah yatana walul wat'ah, itu mencakup kepada jima juga. Wal akdah, dan mencakup kepada akad, jami'an, ya semuanya. Nazalat, ayat ini turun fi tamimah, untuk orang wanita dari suku Tamim. Wakilah, dikatakan pula ayat ini turun fi Aisyah, untuk wanita yang bernama Aisyah binti Abdurrahman bin Atik Al-Quradi, dari Quraidah. Kanat tahta ibni ammiha Rifa'ah, wanita ini dinikahi oleh sepupunya sendiri. Namanya sepupunya adalah Rifa'ah bin Wahab bin Atik. Al-Quradi juga dari Quraidah. Fatallaqaha, maka diceraikan oleh Rifa'ah. Ya, maka diceraikan oleh Rifa'ah. Salasan, dicerai tiga, ditalak tiga. Akhbarana Abdul Wahab bin Muhammad Al-Khatib, akhbarana Abdul Aziz bin Ahmad Al-Khallal, akhbarana Abul Abbas Al-Asab, akhbarana Ar-Rabi, akhbarana Asy-Syafi'i, akhbarana Sufyan Ani Zuhri an Urwa an Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha annahu, bahwa beliau sami'aha, Zuhri mendengar Siti Aisyah takulu berkata, Ja'at imra'atu Rifa'a al-Quradi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat. Suatu ketika istrinya sahabat yang bernama Rifa'ah, namanya tadi Aisyah juga ya, datang menemui Rasulullah. Faqalat, lalu berkata ini wanita kepada Rasul, ini kuntu inda Rifa'a al-Quradi, adanya aku itu wahai Rasul di bawah, ya, perkawinan dengan Rifa'ah al-Quradi.
Fatallaqani, maka kemudian dia menceraikanku. Wa batta tolaki, ya. Kemudian dia memutuskan tolaki kepada menceraikanku. Wa tazawwajtu, lalu aku menikah. Ba'dahu, setelah menikah dengan Rifa'ah, saya menikah lagi dengan Abdurrahman bin Zubair. Ya. Wa innama ma'ahu mislu hudbatis saub. Tapi Abdurrahman bin Zubair itu, katanya istrinya ini, Aisyah yang istrinya Rifa'ah ini, mislu hudbati saub, itu kayak lipatan baju. Ini maksudnya kinayah ya. Seperti lipatan baju itu maksudnya apa? Abdurrahman bin Zubair itu loyo. Paham ya, loyo ya? Loyo ya. Nggak jantan gitu ya. Jadi wanita itu nggak puas. Masa punya suami loyo? Akhirnya apa? Fatabas sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa qala. Kata Rasulullah pun dengar itu senyum, lalu berkata, Aturidina antarji'i ila Rifa'ah. Apakah kamu ingin rujuk kembali kepada Rifa'ah? Qalat na'am. Iya wahai Rasul, saya mau rujuk dengan Rifa'ah. Qala la, nggak boleh. Kamu nggak boleh cerai. Nggak boleh rujuk dengan Rifa'ah. Hatta yaduko usailataki. Sehingga yang bernama suamimu sekarang Abdurrahman bin Zubair itu mencicipi, merasakan madumu, wataduki usailatahu, dan kamu mencicipi madunya. Maksudnya apa? Kamu tidak boleh menikah kepada Rifa'ah sebelum kamu melakukan jima dulu dengan Abdurrahman bin Zubair. Tidak boleh rujuk karena kamu sudah talak 3 dengan Rifa'ah itu, gitu ya. Jadi kamu harus jima dulu dengan suami barumu itu. Waruya, diriwayatkan annahal labisat, bahwa ia berdiam, masya Allah, ya, beberapa waktu. Sumaroja'at, lalu kembali lagi ila Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqalat, maka wanita ini Aisyah binti Atik berkata, Inna zauji qad masani, wahai Rasul, suami saya sudah menyentuhku. Qala lahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadzabti biqaulikal awal. Ya, kamu sudah bohong dengan kata-kata kamu yang pertama. Falan nusaddiqaki fil akhir, maka kami tidak akan mempercayaimu di kata-katamu yang kedua kali. Fala bisat, maka berdiam si wanita tadi hatta kubidon Nabi, sehingga wafat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa'atat Abu Bakrin, maka wanita ini mendatangi Abu Bakar radhiyallahu anhu. Faqalat, ya khalifata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, arji'u ila zaujil awal. Aku ingin rujuk dengan suamiku yang pertama. Fa'ina zaujil akhir, karena suamiku yang kedua, qad masani, telah menjimakku, wa talaqani, dan menceraikanku. Faqala laha Abu Bakar, maka Abu Bakar berkata kepada wanita ini, Qad syahidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina ataitihi. Aku itu menyaksikan Rasul ketika kamu datang kepada Rasul. Wa qala laki maqala, dan Rasul pun berkata kepada kamu, fala tarji ilaih, maka kamu jangan rujuk kepada suamimu yang pertama. Falamma qubita Abu Bakar radhiyallahu anhu, ketika wafat Abu Bakar, atat Umar radhiyallahu anhu, beliau mendatangi Umar. Faqalat lahu misla dzalik, sama ceritanya, ingin rujuk dengan suami pertama. Faqala lahu Umar radhiyallahu anhu, lain roja'ti ilaihi, kalau kamu rujuk dengan suamimu yang pertama, la arjumannaka, saya akan rajam kamu. Qauluhu ta'ala fa in talaqaha,
maka jika suami menceraikan istri, fala junaha alaihima, maka tidak ada dosa bagi suami dan istri an yataraja'a, untuk rujuk. Yakni fa in talaqaha az-zawju tsani, jika menceraikan kepada istri tersebut suaminya yang kedua, suaminya yang baru, ba'dama jama'aha, setelah suami menjima istrinya ini, fala junaha alaihima, maka tidak ada dosa bagi keduanya, bagi suami istri, ai alal mar'ati, bagi istri, wa ala zaujil awal, dan bagi suami yang pertama, an yataroja'a, untuk rujuk. Yakni binikahin jadidin, yakni rujuknya tidak bisa hanya rujuk saja, tapi rujuknya hanya dengan nikah yang baru. Indonna ay alimah, jika suami istri itu mengetahui, wakila rojawa, mengharapkan, lianna ahadan, karena salah satunya, la ya'lamu ma huwa kainun, tidak mengetahui apa yang bakal terjadi, illallah, kecuali yang tahu hanya Allah azza wa jalla. An yuqima hududallah, untuk keduanya menegakkan hukum-hukum batasan Allah. Ayakunu bainahuma shalah, yakni terjadi kebaikan antara suami istri. Wa husnus subah, dan bagusnya hubungan. Wa qala Mujahid, maknanya in alima, jika suami istri mengetahui, anna nikahahuma, bahwa nikahnya berdua ini, ala ghairi dalsati, itu bukan atas dasar dalsah, bukan atas dasar dalsah. Dalsah itu apa? Dalsah adalah tipu daya, tipu daya, saling menyembunyikan sesuatu. Warada bidulsa at-tahlil, tapi yang dimaksud dalsah di sini dulsah ini adalah at-tahlil. Wa huwa madhabus Sufyan as-Tsauri wal Auza'i wa Malik wa Ahmad wa Ishaq. Qalu, para ulama ini mengatakan, idza tazawwajatil mutallaqatu salasan, jika istri yang dicerai 3 menikah zaujan akhar, kepada suami yang lain, suami baru, liyuhallilaha li zaujil awal, yakni untuk supaya boleh menikah dengan suami yang pertama. Wa huwa fa inna nikaha fasidun, maka nikahnya ini rusak. Jadi nikahnya itu bukan tulus nikah, tapi nikahnya itu karena apa? Nikahnya karena hanya sebagai muhalil, sebagai muhalil, sebagai supaya membolehkan kepada nikah dengan suaminya yang pertama, itu hanya model siasat gitu loh, pernikahannya itu tipu daya. Jadi nikahnya bukan benar-benar untuk menikah, tapi menikahnya hanya karena mengejar supaya istri ini bisa rujuk dengan suami yang pertamanya, gitu ya. Itu nikahnya menurut beliau-beliau ini fasid, rusak, nggak sah. Wa dhahaba jama'atu, dan bermadhab satu kelompok ulama, ila annahu, bahwasannya keadaan ilam yasrut, jika tidak mensyaratkan fin nikahi, di dalam pernikahannya, ma'asani, bersama suami yang kedua, annahu yufarikuha, bahwa suami yang kedua bakal menceraikannya, fan nikahu sahihun, maka nikahnya sahih. Wa yasulu bihi tahlil, maka terjadilah tahlil. Walaha, dan bagi istri, sodaku misliha, berhak memperoleh mahar misliha, mahar yang standarnya di sana. Mahar misil itu maksudnya mahar standarnya daerahnya, itu berapa. Wairu annahu, akan tetapinya keadaan yukrohu makruh, idza kana fi azmiha, jika si istri berazam dzalika, hal itu, berazam apa? Nikah yang kedua hanya untuk mencari tahlil. Jadi nikah yang kedua itu harus benar-benar untuk tujuan nikah, gitu ya. Nggak boleh nikah yang hanya untuk mencari tahlil saja.
Akhbarana Abul Faraji Al-Mudhaffar bin Ismail At-Tamimi. Akhbarana Abul Qasim Hamzah bin Yusuf As-Sahmi. Akhbarana Abu Ahmad Abdullah bin Adi Al-Hafid. Haddatsana Al-Hasan bin Faraji. Akhbarana Amr bin Khalid Al-Harrani. An Ubaidillah bin Abdul Karim wal Jazari. An Abi Wasil an Ibni Mas'ud radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu. Nabi berkata, la'anal muhallila wal muhallala lahu. Allah Ta'ala itu melaknat kepada muhallil, yakni suami yang dijadikan muhallil, wal muhallala lahu, dan istri yang dijadikan istri yang hanya mencari muhallil. Jadi kalau muhallil itu suaminya, kalau muhallal itu istrinya. Waqala Nafi', berkata Imam Nafi', atarajulun, datang seorang lelaki, Ibnu Umar. Faqala lahu, inna rajulan, bahwa seorang suami, seorang lelaki, itu tallaqo imra'atahu salasan, mentalak 3 kepada istrinya. Ya, mentalak 3 kepada istrinya. Fantolako, maka berangkat. Akhun, saudara lahu, saudara suaminya. Min ghairi mu'amaratin, tanpa ada mu'amarah, tanpa ada diskusi. Fatazawwajaha, lalu menikahi kepada istri tadi yang dicerai 3. Liyahillaha, supaya menjadi halal itu istri, lil awali, untuk suami yang pertama. Pokoknya la, tidak boleh, illa nikah rohbatin, kecuali nikah itu karena rohbah, karena keinginan betul, bukan karena untuk mencari muhallil. Kunna na'udu hadza sifahan, maka kami menilai nikah semacam ini itu sifah perzinaan. Ala ahdi Rasulillah, karena nikahnya fasid ya. Kalau nikah fasid, jimaknya jadi zina, dosa, gitu ya. Ini kami menganggap pada masa Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah SAW, maka Rasulullah mengatakan, la'anallahul muhallil wal muhallalalahu. Allah itu melaknat suami yang menjadi muhallil, ya, tidak benar-benar tulus menikah, dan istri yang mencari istri yang mencari lelaki yang menjadi muhallil. Watil kahududullah, maka itulah batasan-batasan Allah, yubayyinuha, yang Allah jelaskan, liqaumi ya'lamun, bagi kaum yang mengetahui. Yani ya'lamun, mengetahui, ma amarahumullah ta'ala, apa yang Allah perintahkan. Qauluhu ta'ala, wa idza talaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna, jika kalian menceraikan istri lalu mencapai kepada ajalnya, al-ayat, ajalnya bukan meninggal ya, maksudnya ajal di sini waktu waktu tempo iddah ya, waktu tempo masa iddah. Nazalat, ayat ini turun fi rajulin, untuk seorang lelaki, minal ansar, dari kalangan ansar, yud'a, yang dipanggil Sabit bin Yasar. Talaqa imra'atahu, dia menceraikan istrinya. Hatta idza qaruba, lalu sehingga ketika mendekat, inqidha'u iddatiha, masa iddahnya mau selesai, inqidha' itu selesai. Roja'aha, si suami ini merujuk istri. Summa talaqaha, lalu menceraikan lagi. Yaksidu bidzalika mudarataha, lelaki ini bertujuan kepada istrinya mudarat, memberikan madarat kepada istri. Maksudnya istrinya biar enggak nikah dengan orang lain gitu ya. Qauluhu ta'ala fa balagna ajalahuna, ay asrafna. Di sini balagna itu tidak bermakna fi'il mati, tapi maknanya adalah majas. Ya, maknanya adalah majas, tidak hakikat. Jadi maknanya adalah asrafna, bukan balagna betul-betul, tapi maknanya adalah israf, mendekati. Karena gini gambarannya, ayat Quran itu kalau nggak dibaca pakai ilmu tafsir, kalau nggak dibaca pakai balaghah, itu kacau balau. Jadi gini ya, ini masa iddah itu ibarat garis gini ya.
Ini 1 bulan, ini finishnya ya, ini startnya. Nah, startnya di sini, ini finish. Nah, orang kalau sudah sampai di daerah sini, ini secara bahasa baru dia disebut apa? Balaghah, sampai. Ya, sampai. Kalau sudah mencapai finish, artinya sudah berakhir. Ini iddah ya. Nah, sedangkan rujuk itu ada di sini. Rujuk itu ada di garis ini. Rujuk itu hanya diperbolehkan di garis ini. Ketika sudah keluar garis, sudah sampai di sini orangnya, itu nggak boleh rujuk. Si istri berhak nikah dengan orang lain atas pilihannya. Maka ketika di sini dipakai kalimat balaghna, istri itu bukan ada di posisi setelah garis ini ya, bukan posisi sini, tapi istri harus berada di sini posisinya. Ya, sebelum garis finish. Itu baru pakai ya. Fiilnya ini namanya majas. Ya. Majas itu lawannya hakikat. Ya. Jadi gak bisa kita artikan fiil dengan hakikat. Karena hakikat fiil madi itu kan apa? Mado. Sudah berlalu. Sedangkan rujuk itu boleh terjadi rujuk kalau istri belum mencapai finish. Kalau istri belum mencapai finish, boleh rujuk. Kalau istri sudah mencapai finish, nggak boleh rujuk. Berarti, kalau kita kaku mengartikan Al-Quran balaghna, itu bermakna mati. Berarti sejatinya ayat itu menerangkan bahwa istri sudah di sini. Ini, istri ini ada di sini. Bukan di sini. Karena fi'ilnya pakai apa? Balaghna. Maka diartikan oleh ulama, ini namanya isrof. Apa itu isrof? Isrof itu hampir. Nah, jadi kalau hampir, istri ya di sini ini. Ini hampir namanya. Hampir mendekati finish. Paham ya? Itu namanya fi'il maknanya majas, tidak makna hakikat. Kenapa? Kalau fi'il makna hakikat, kita harus artikan, kita harus menafsirkan fi'ilnya itu apa adanya. Madi ya madi, mudhari ya mudhari gitu. Tapi kalau kita artikan fi'il madi secara benar-benar madi, maka makna ayat menjadi salah, tidak tepat. Karena itu tadi, istri tidak boleh dirujuk kalau sudah mencapai garis finish. Kalau mendekati garis finish boleh dirujuk gitu ya. Paham ya? Ai asrofna, yakni si istri hampir ya. Asrofna itu apa? Hampir atau mendekati. Ala an yabinna, untuk berpisah, untuk terlepas bingkidoil iddati dengan selesainya atau habisnya masa iddah. Walam yurid, tapi tidak bermaksud hakikata ingkidoil iddah, hakikat selesainya iddah. Li'anal iddata, karena sesungguhnya iddah, idzan qadat, jika iddah itu sudah selesai, lam yakun, tidak ada li zauji, bagi suami, imsakuha, untuk menahan istri. Fal bulughu, maka makna bulugh, balagha di situ. Hahuna, di ayat ini, bulughu muqarabah, itu bulugh muqarabah ya, sampainya hanya muqarabah, mendekati. Wa fi qalihi ta'ala ba'da hadha fabalagna ajalahunna fala ta'dulhunna. Lalu di ayat selanjutnya ada kalimat fabalagna ajalahunna fala ta'duluhunna. Hakikatu ingkito ilidah. Nah, ini baru fiilnya bermakna hakikat.
Ya, fi'ilnya apa? Bermakna hakikat. Ya, benar-benar hakikat inqidha'il iddah, hakikat selesainya masa iddah. Fal bulughu hahuna yatanawalul maknayen. Maka kalimat balagha di dalam ayat ini mencakup dua makna. Yuqalu, maka dikatakan balaghal Madinah idza qaruba minha wa idza dakhalaha. Ya, jadi orang pakai balagha di sini. Ini ya, gambar lagi. Jadi di dalam ayat ini ada kata-kata balaghonya dua kali. Ya, ada balagna itu dua. Pertama, makna hakikat. Ya, kedua, makna majas. Yang di ayat pertama itu tadi, yang kalimat pertama itu majas. Majas itu apa? Maknanya asrofa. Kita artikan hampir. Hampir sampai. Ya. Yang hakikat maknanya sudah sampai. Ya. Nah, misal di sini Kota Malang. Malang. Nah, di sini Kota Malang. Orangnya ada di sini. Ya. Ini juga disebut balagho, sampai. Atau orangnya sudah masuk Kota Malang. Ya. Dia juga disebut balagho, gitu ya. Jadi maknanya dua. Di dalam ayat itu langsung mencontohkan bahwa kalimat bahasa Arab ada yang bermakna hakikat, ada yang bermakna majas. Gitu ya. Fabalagna ajalahunna, maka si istri sudah sampai ajalnya, yakni habisnya masa iddah. Fala ta'duluhunna, maka jangan mencegah mereka. Yakni hakikatu inqidha'il iddah, yakni hakikat selesainya iddah. Wal bulugh yatanawalul ma'nayen, yakni balaghul madinah idza qaruba minha wa idza dakhala. Fa amsikuhunna, maka tahanlah istri. Ay raji'uhunna, rujuklah istrimu. Bima'rufin, dengan baik. Kila dikatakan al-muraja bil ma'ruf. Muraja bil ma'ruf itu artinya apa? An yushida, dia mencari saksi. Dia membuat saksi. Dia memanggil orang sebagai saksi. Ala roja'atiha, atas perbuatan rujuknya. Wa an yuraji'aha, dan hendaknya dia merujuknya kepada istri bil qauli, dengan ucapan. La bil wat'i, bukan dengan menjima. Bukan berarti nggak boleh jima, tapi ya harus ngomong, saya merujuk kamu, gitu. Tapi itu disaksikan orang, memanggil orang gitu, buat saksi, supaya bukti kalau suami telah rujuk dengan istri. Ausarrihuhunna bima'rufin, atau lepaskan istrimu dengan cara yang baik. Maksudnya apa? Utrukuhunna, kalau memang kamu sudah tidak berminat dengan istrimu, biarkan, jangan dirujuk. Hatta tangkodia iddatuhunna, sehingga habis masa idahnya. Fayakuna amlaka bi anfusihinna, maka ketika habis masa idahnya, maka wanita jatuhnya menjadi lebih berhak terhadap dirinya sendiri. Wala tumsikuhunna, dan jangan kamu menahan istrimu diroron, tujuannya untuk memberi madorot, memberi bahaya kepada istri. Lita'tadu, untuk kamu melampaui batas, bersikap dolim, ta'tadu itu. Aila taksidu biroj'ati, jangan bertujuan dengan melakukan rujuk, al-mudorota, kepada memberi madorot, bitatwilil habsi, dengan memperpanjang penahanannya. Ya, supaya istri itu tidak segera nikah dengan orang lain, sengaja dirujuk. Wa mayafal dalika, maka siapapun mengerjakan demikian, faqad dolama nafsahu, sungguh dia dolim terhadap dirinya. Ai binafsihi, dolim terhadap dirinya sendiri. Kenapa? Bi mukhalafati amrillah, karena dia berlawanan dengan perintah Allah. Wala tatakhidu ayatillahi huzwa, jangan jadikan ayat Allah main-main. Qalal kalbi, yakni qalahu ta'ala, fa imsakun bima'ruf au tasrihum bi ihsan. Wa kullu man khalafa amra syar'i, siapapun yang berlawanan dengan perintah syariat,
fa huwa mutakhidun, maka dia itu menjadikan ayatillahi kepada ayat Allah huzwa, main-main. Waqala Abu Darda, yaitu berkata Abu Darda, huwa ana rajul. Main-mainnya itu bagaimana? Karena rajul, ada seorang suami, yutallik imra'atahu, dia menceraikan istrinya. Sumayakulu, lalu si suami ngomong ke istri, kuntu laiban, saya itu menceraikan kamu itu main-main. Wa yu'tiku, dia memerdekakan. Wa yakulu misla dalik, saya memerdekakan kamu itu cuma bercanda, cuma main-main. Wa yankihul, wa yakulu, dia nikah sambil ngomong misla dalik, saya nikahnya cuma buat main-main aja, katanya. Akhbarana Abu Abdullah Muhammad bin Fadl al-Kharaki. Akhbarana Abdul Hasan At-Taisafuni. Akhbarana Abdullah bin Amr al-Jauhari. Akhbarana Ahmad bin Ali al-Kusmihani. Akhbarana Ali bin Hujr. Akhbarana Ismail bin Ja'far an Abi Habib bin Ardak an Atha bin Rabah an Ibni Mahak an Abi Hurairah anna Rasulullah SAW qala salasun jidduhu najid wa hazluhu najid. 3 perkara ini seriusnya serius, bercandanya serius. Ya. Jadi kalau kita serius, dianggap itu serius. Wa hazluhuna, kalau kita cuma bercanda, jidun itu dinilai serius. Gak bisa dianggap main-main, gak bisa dianggap bercanda, dianggap sah, dianggap jadi. Apa contohnya? At-tolaku, cerai. Jadi misal nih, kayak zaman sekarang di YouTube itu ada prank misalnya, ngeprank bercanda menceraikan istri. Nah itu cerai betul itu, bukan nggak dianggap, dihitung itu, dianggap sudah talak 1. Ya, wan nikah atau prank nikah, ya ngumpulkan istri, mengumpulkan wanita, ada seorang perempuan, ya, terus ada bapaknya, ya, lalu si bapak ngomong, angkah tuka wazawaj tuka, nah, lalu diterima, qabil tu nikah, sah, itu dianggap nikah itu, ya, walaupun menurut negara kan nggak ada suratnya, tapi menurut agama itu sudah sah, ya, warraj'ah dan rujuk. Jadi ini tidak hal-hal yang tidak boleh dipermainkan, tidak boleh dipercandai. Buat guru nikmat Allah alaikum, sebutlah nikmat Allah atas kalian bil iman wa ma anzalaikum, dan apa-apa yang Allah turunkan untuk kalian minal kitab, yakni Al-Qur'an, wal hikmah, yakni as-sunnah. Wakilah, dikatakan hikmah maknanya adalah mawaidul Qur'an, nasihat-nasihat yang ada di Al-Qur'an. Ya'idzukum bih, Allah menasihati kalian dengannya. Wattaqullaha, dan takwalah kepada Allah. Wa'lamu, ketahuilah anallaha bikulli syai'in alim, bahwa Allah Ta'ala atas segala sesuatu itu alim. Wa idza talaqtumun nisaa, jika kamu menceraikan istri, fabalagna ajalahunna, maka dia sampai kepada ajalnya. Nazalat, turun ayat fi Jamilah, untuk wanita yang namanya Jamilah binti Yasar, ukhti Ma'qil, saudaranya Ma'qil bin Yasar al-Muzani. Kanat, dia ada tahta Abil Badah, di bawah istri, ya, di bawah suami Abil Badah, Asim bin Adi bin Ajlan. Fatalaqaha, maka suaminya menceraikan Jamilah. Akhbarana Abdul Wahid al-Malihi, akhbarana Ahmad bin Abdullah an-Nuaimi, akhbarana Muhammad bin Yusuf, akhbarana Muhammad bin Ismail, akhbarana Ahmad bin Abi Amr, wa hadasani Abi, hadasani Ibrahim an Yunus anil Hasan qol. Hadasani Ma'qil bin Yasar qala zawajtu ukhtan, saya menikahkan saudara perempuan, li, saudaraku, min rajulin, dengan seorang lelaki. Fatalaqaha, maka si suaminya menceraikan saudara saya. Kata idza qadat iddatuha, sehingga ketika sudah habis masa iddahnya, ja'a, datang lagi si suami, yaktubuha, melamar istri. Faqultu lahu, maka aku berkata kepada suaminya, zawajtuka wa farastuka wa akramtuka, ya, saya menikahkan kamu, ya, wa farastuka, ya, saya kemarin saya itu menikahkan kamu, saya menghamparkan karpet untuk kamu, ibaratnya saya menyambutmu, farastuka itu, ya, wa akramtuka, saya sudah menghormati kamu. Fatolaktaha, terus kamu cerai.
Ya, summa jita takhtubuha, lalu kamu mau balik lagi, ngelamar lagi. La wallahi, enggak mau saya. Demi Allah enggak. La ta'udu ilaika abadan. Si adik saya tidak akan kembali sama kamu lagi selamanya. Wa kana rajulan la ba'sa bihi. Sebenarnya lelakinya itu tidak ada masalah dengan lelaki ini. Maksudnya bukan yang jahat ya, bukan yang KDRT gitu ya. Wa kanatil mar'atu turidu antara ji'aileh. Dan si adiknya itu juga pengen rujuk dengan suaminya gitu ya, masih suka gitu ya. Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah Ta'ala turunkan ayat. Fala ta'duluhunna, jangan mencegah para istri. Anjangkehna, untuk dia menikah azwajahuna dengan suami yang lama. Maksudnya rujuk. Fakultu, maka aku berkata, al-an, sekarang af'alu, saya lakukan ya Rasulullah. Ketika ditegur ya saudaranya dengan ayat ini, dia baru, saya mau lakukan wahai Rasul, saya nggak akan melarang. Qala, akhirnya fazawajtuha, saya nikahkan adik saya iya kepada suaminya. Qalu fabalagna ajalahuna, ai inqadat, setelah habis iddatuhuna, masa idahnya. Fala ta'duluhuna, jangan mencegah mereka. Anjangkihna, untuk menikah azwajahuna dengan suaminya. Ai la tamna'uhunna, jangan mencegah mereka. Ani nikahi, untuk menikah. Wal adl, kalimat adl maknanya al-man'u ya, mencegah. Wa asluhu, aslinya atiku, sempit, asidatu atau berat. Yuqalu adolatil mar'ah dan nasiba waladuha fi batniha. Fadhaqa alaihil khuruj. Ya. Diambil dari kata-kata adolatil mar'ah. Ya, wanita itu merasa berat. Ya, idza nasiba, jika anaknya yang di dalam perutnya, bayinya yang di dalam perutnya itu melekat, ya, nyangkut. Bayinya nggak bisa keluar maksudnya. Ya. Fi batniha, di perutnya. Fadhaqa alaihil khuruj, maka menjadi sempit bagi bayi untuk keluar. Wada'ul udol, ada lagi sebutan istilah da'udol. Apa itu? Alladzi la yutaku, yaitu penyakit kronis. Penyakit yang tidak bisa diatasi. Fil ayati, maka di dalam ayat ini dalilun, itu menjadi dalil. Ala anal mar'ata, bahwasanya istri. La tali akdan nikah, itu tidak bisa menjabat kepada akad nikah. It laukana tamliku, karena jika istri itu memiliki jabatan untuk bisa menikahkan dirinya sendiri, lam yakun hunaka adlun, berarti di sana tidak ada penyempitan, pelarangan. Walalinahil wali, dan tidak boleh untuk larangan wali. Anil adli, untuk melarang makna secara makna. Wakilah, dikatakan pula layatu, ayatnya ini hitobun, menjadi hitob ma'al azwaji, bersamaan para suami. Liman ihim, untuk mencegah mereka minal idror, daripada memberi bahaya. Li'anal ibtidalaya, karena permulaan ayat hitobun itu hitob ma'ahum, bersama mereka. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.